prioritas untuk penambalan jalan-jalan yang berlubang ini seperti apa? Sudah sampai di mana anggarannya? Ya, saya baru 2 bulan kan belum paham dengan jerurnya apa-apa. Makanya nanti diceritakan, disampaikan. Nah, drop it. Lupa like, comment, and subscribe agar channelnya berkembang. Terima kasih. Relawan Watu Malang. Relawan Watu Malang. Sekali lagi relawan Watu Malang. Kalian luar biasa. Apa kabar Mas Nawa, sehat? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Naru sehat, Mas Naru? Alhamdulillah sehat. Oh, monggo. Nun sewu. Cuci tangan dulu ya Mas Bangun biar higienis. Wajib. Ini makan mau ronde. Ini relawan Watu Malang yang akan audiensi dengan bupati kita. Watu Malang. Selamat sore, Pak. Sore. Ronde, tapi bukan ronde pertama atau ronde kedua, ini ronde wedang ronde. Jangan lupa ini ada TP, ada jambu wer, jambu benik, jambu benik. Monggo kali disambi, Bu. Mantap. Kula ronde ya, Mas. Ronde pertama dan ronde kedua ya, Mas. Randa ketiga. Pak Basir ronde juga? Ronde juga? Iya. Oh, sudah belum? Belum ini. Belum, oh, sedang dibikinkan ya. Pol nyaman, Pak. Sing kita polokin lagi bikin Mas. Susune separuh. Susunya tanpa wadah ya, Mas. Oke, Pak. Wedang ronde, sore-sore kita disuguhi ada wedang ronde, ada gorengan Jahe. Pendopo. ada jahe, ada tempe kemul, itu ada mie ongklok. Leko. Apa, Bun? Leko. Yang ini? Apa namanya? Rondo. Rondo, ronde, bukan rondo, tapi ronde. Pak Sekda, Pak Wahyu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Wonosobo, ya Pak Wondo, Ketua Komisi A, Mas Doni, Pak Taufik tokoh masyarakat Binangun Watu Malang. Kayaknya nah senter sekolah dulu dewek motret dan setoran. Mas Adit, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, sehingga untuk mengurai segala persoalan yang ada di Kabupaten Wonosobo perlu sumbangsi saran, pemikiran
kontribusi partisipasi secara real dari masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Wonosobo, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman dari RPB ya, yang kemarin sudah mempunyai inisiasi. Saya dilapori, wah luar biasa ini. Sehingga saya merasa perlu untuk ketemu dengan teman-teman dalam rangka mensinergikan sasaran program pembangunan di wilayah Kecamatan Watu Malang, Sukoharjo dan Losono. Harapannya inilah sinergitas antara eksekutif dan legislatif dalam hal merumuskan kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka menengah, kebijakan jangka panjang. Karena alam itu sudah ada 3 atau 4 titik ya Pak Camat. Ya Pak Tono Camat ya kali ya. Jadi skala prioritas. Nah, berkaitan dengan inisiasi yang muncul kemarin, Mas Taufik menyampaikan ke saya, Mas Adin juga laporan, sehingga hari inilah kita ketemu untuk bersama-sama urun rembuk ya, urun rembuk yang pada akhirnya ketemu formulanya seperti apa. Nanti Mas Adin bisa dilaporkan tahun ini anggaran untuk penambalan jalan-jalan yang berlubang ini seperti apa, sudah sampai di mana anggarannya. Ya, saya baru 2 bulan kan belum paham dengan jerurnya apa-apa. Makanya nanti diceritakan, disampaikan. Nah, setelah nanti disampaikan, kemudian nanti kita bermusyawarah. Kalau ada masalah, kalau ada usul cepat merespon aja. Hanya ingin itu aja. Jangan sampai nanti pemerintah terlambat. Nah, jangan sampai bupati ini terlambat, enggak. Makanya saya kepingin begitu ada ini, saya perintahkan Mas Adit, yuk kumpulkan kita ketemu dan lain sebagainya. Di mana Pak? Di Mudopo. Karo silaturahmi. Lah ngombe iso ketemunya nang Watu Malang, ya. Pada saat action kita yang alhamdulillah bersedia hadir melalui undangan WA saja. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, mohon izin. Yang pertama, saya ini dites sama Mas Wondo sama Mas Taufik. Dari hari Senin minggu yang lalu, Mas Wondo dulu dengan saya menyampaikan, melaporkan rencana partisipasi masyarakat dari Watu Malang melalui inisiasi sama mencukupinya. Kami di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang juga Pak Sekda dengan semangat terus bersemangat bagaimana mencari terobosan di pemerintah pusat sejak tahun lalu. Tahun ini agar kondisi jalan menuju akses Dieng, karena Dieng menjadi bagian dari perluasan destinasi wisata Borobudur. Jadi yang pemerintah pusat hitung adalah bagaimana jalur dari bandara dalam menangani yang semacam ini. Bagaimana menyadarkan pemilik lahan untuk tidak menghalangi masuknya air ke jalan, tetapi memberi jalan ke lahannya. Tentunya ini ditata, dialirkan. Ya memang masyarakat sehat semua. Saya senang sekali untuk keguyuban para dewan yang ada di dapil sana. Ini terima kasih, apresiasi. Oleh karenanya ke depan monggo kita bareng-bareng uri-uri wujud kepedulian niat ibadah dan niat bangun sesarengan. Kemudian dalam kesempatan ini Pak Bupati bukan sing berulang kali di dosul-dosulaken dongeng-dongengaken terus nganti niwir niku cara bahasa Inggrisnya. Niku ketika ada Pak Gubernur di Saresian di sini, Watu Malang siji Pak embane saged diupayakan sebagai jalan
alternatif wisata ke Dieng ini bagaimana untuk mengurai kemacetan. Ini Mas Wonto penajak Rembak-Rembuk juga nyambung dan dewan-dewan yang lain nyambung mencoba diimplementasi. Pak Nurdin barangkali ke depan Pak Bupati ini bisa diupayakan apakah status jalan Bupati menjadi jalan gubernur, di mana letak kesulitannya, langkah-langkahnya yang jelas mengurai kemacetan dan meningkatkan daripada potensi untuk PAD. Katakan Pak Wakil dan Pak Bunten, Pak Tim Pecotot, niki badhe aku lo matur napa nak buahin jenengan. Jenengan apik ya jenengan. Niki demang-demangaken kabeh para selamat, Pak Bupati, mudah-mudahan Pak Wakil semuanya ini panjang umur dalam rangka untuk mengupadi mimpin Wonosobo akan lebih baik mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para anggota dewan yang hadir, tentunya anggota dewan Dapil Watumalang yang saya hormati, para kades, beberapa kades yang hadir yang saya hormati, dan para rekan-rekan relawan semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada dasarnya relawan itu bingung. Saya ditelepon oleh Pak Taufik. Saya sangka itu tujuan saya itu karena saya kok gak dengar, saya bingung membalikannya. Seperti itu, karena itu kan berbentuk sodakoh. Orang yang bersodakoh dia udah merasa ikhlas. Nah, masyarakat ibaratnya relawan yang mengesahkan. Perlu saya ketahui bahwa relawan itu sebenarnya sebelum proses seperti ini sudah menyiapkan titik-titik. Saya contohkan di Wonokampir itu warga Wonokampir sama Pak Lurahnya sudah dikoordinir. Dari masyarakatnya dia bilang saya siap. Yang penting material sampai sini warga siap. Kalau nanti masih kurang warga siap bantu semuanya lagi. Betul. Benar turun di daerah di Sumber. Yang naik Sumber itu kan rusak parah itu. Nah itu koordinasi sama Pak Lurah Sumber sama Pak Bawang Sumber siap. Yang penting material sampai sini warga siap. Jadi relawan sifatnya hanya mengkoordinir, bukan tenaga inti. Nah kita kan ya itulah perlunya. Karep jalani bagus, Pak Bupati ini juga karep membangun Wonosobo bareng-bareng kali masyarakat. Nah ini merupakan titik yang mempunyai harapan besar, mudah-mudahan tidak hanya di Watumalang saja tapi secara menyeluruh. Terkait dengan program Sesarengan Bangun Wonosobo, ini juga saya tengeri, ini merupakan lembaran baru, program baru, sing pun wis ngomarai kedawan cerita yang jelas hajat niat karpe Pak Bupati, Wakil Bupati, Pak Habib, Pak Albar betul-betul akan fokus terhadap infrastruktur. Kami selaku DPRD juga sudah mengawal ketat terkait dengan RPJMD, program-programnya, visi misi bupatinya juga fokus terhadap infrastruktur jalan. Karena memang sampai hari ini Wonosobo kalah jauh dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, identifikasi kerusakan jalan, mana rusak berat, mana rusak ringan. Terkait dengan dana pemeliharaan juga seharusnya nanti untuk membangun. Sekalian yang saya hormati, langsung saja. Tadi Pak PU gambar, saya mau gambar. Pak PU gambar kan seperti ini. Tadi air mengalir di sini, tapi ada satu daerah di Watumalang, Lumajang sampai Kerinjing. Ini jalan, terus kemudian seperti ini tanahnya sudah menumpuk di sini, sehingga badan jalan tinggal sekitar 2 meter. Nah terus kemudian solusinya seperti apa? Kalau relawan tak kira-kira tidak mampu karena memang sudah sangat banyak. Binangun punya 10 km perlu kita sampaikan Pak. Tapi 10 km itu tidak ada jalan yang sampai air mengalir di tengah jalan karena selalu ada kerja bakti. Itu Binangun. Boleh dicek sama bapak-bapak relawan maupun dari kabupaten. Nah kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman, termasuk saya usulkan kepada Pak Wonto pada musim Pak. Pergi Pak, ini carane. Ya Pak Wonto kerja bakti, ya segala saya Binangun kan kira-kira seperti itu. Tapi kayaknya kalau tidak dipimpin langsung dengan longsoran yang sudah menutup badan jalan begitu luas itu akan sulit Pak.
Terus kemudian di sumber, itu karena saya pulang sering hujan. Jadi airnya memang mengalir di tengah jalan sehingga di bawah sumber itu longsor. Terus kemudian itu butuh gorong-gorong untuk mengarahkan air. Jadi bisa dipotong jalan untuk gorong-gorong. Kemungkinan seperti itu. Ini sekedar masukan, Pak. Nanti kalau dananya ada ya pasti. Konten